Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Istika Nuhrilah Abrini Malika dengan NIM 121609095 akan menjelaskan mengenai uji cik kuadrat beserta praktiknya menggunakan SPSS. Oke teman-teman, langsung aja. Ini merupakan karakteristik data yang bisa diuji oleh uji chi-square. Nah, kita mulai dari tujuan pengujian ini, yang mana untuk mencari hubungan antar variabel. Yang kedua, digunakan untuk K sampel independen. Artinya sampelnya tuh bisa lebih dari 2 gitu. Dan tentunya harus independen atau tidak saling terikat. Si sampelnya juga harus berskala ukur nominal gitu teman-teman. Atau datanya berupa kategorik. Nah, kemudian sampel yang digunakan untuk uji ini tuh biasanya berukuran besar. Nah, sebenarnya uji chi-square ini memiliki kesamaan dengan uji Exact-Fisher. Namun bedanya terletak pada sampel yang digunakan dan ukuran sampelnya. Uji Exact-Fisher itu jumlah sampelnya apabila dijumlahkan tidak lebih dari 25. Akan tetapi di uji cik kuadrat ini bisa lebih dari itu gitu, bisa lebih besar teman-teman untuk jumlahnya. Nah teman-teman, kita akan masuk ke contoh soal cik kuadrat. Ini soalnya adalah seorang peneliti ingin mengetahui hubungan usia dalam memilih jenis hunian. Jadi di sini si peneliti menentukan gitu huniannya itu apartemen atau rumah berhalaman belakang. Sedangkan si usia dikelompokkan menjadi 2, yaitu kategori A dengan rentang usia 20 sampai 35 tahun. Dan kategori B dengan rentang usia 36 sampai 50 tahun. Sampel pertama dari kategori A berjumlah 60, sedangkan sampel kedua dari kategori B berjumlah 70. Berdasarkan angket yang diberikan pada sampel kategori A, dari 60 orang itu yang memilih apartemen berjumlah 35 orang dan yang memilih rumah berhalaman belakang berjumlah 25 orang. Sedangkan dari kategori B yang memilih apartemen berjumlah 17 dan yang memilih rumah berhalaman belakang berjumlah 53. Ini untuk lebih jelasnya bisa teman-teman lihat ya di tabelnya. Jadi kayak gini, kalau udah dijadiin bentuk tabel, lalu kita ke hipotesis penelitian. Nih hipotesisnya itu terdapat hubungan atau pengaruh antara usia seseorang terhadap memilih jenis hunian gitu. Yang mana hipotesis statistikanya H0 merupakan proporsi orang dalam tingkat usia masyarakat dalam memilih jenis hunian itu seimbang. Sedangkan untuk H1-nya proporsi orang dalam tingkat usia masyarakat dalam memilih jenis hunian itu berbeda gitu. Jadi ini tuh mau dilihat gitu, apakah tingkat usia itu mempengaruhi mereka milih rumah yang kayak gimana gitu. Oke teman-teman, kita masuk ke SPSS-nya. Pertama-tama kita ke variable view dulu, pastikan. Nah, kita kan lagi cari tahu hubungan usia dalam memilih rumah ya. Jadi, kita tulis di yang nomor 1 itu usia gitu teman-teman. Lalu variabel kedua itu merupakan jenis hunian ya. Oh iya, jangan lupa kita nolkan dulu desimalnya. Lalu di label jenis ini kita tulis aja hunian untuk memperjelas gitu ya jenis apa-apanya. Lalu kita di sini bikin buat frekuensinya. Lalu kita ke value ya yang bagian usia. Yaitu kita tulis 1 untuk usia 20 sampai 35. Terus 2 untuk usia 36 tahun sampai 50 tahun. Kita add, terus oke. Nah, jangan lupa nih teman-teman, di frekuensinya kita nolin, terus
buat skalanya kita ubah ke nominal. Lalu kita ke value-nya jenis ya teman-teman. Value 1 untuk apartemen. Kemudian value 2 untuk rumah berhalaman belakang. Add lagi lalu oke. Jangan lupa teman-teman buat diubah dulu ya skalanya ke nominal. Lalu kita kembali ke data view. Kita ketik 1 untuk kategori usia 20-35 tahun yang memilih jenis apartemen, yaitu kodenya 1 kan. Lalu untuk frekuensinya tuh 35. Terus di sini value 1 jenis 2 yaitu rumah berhalaman belakang ada sekitar 25 orang. Untuk value 2 yang milih apartemen berjumlah 17 orang. Terus untuk value 2 yaitu kategori usia B dengan memilih rumah berhalaman belakang ada sekitar 53 orang. Untuk proses selanjutnya kita pilih data dan pilih weight case yang di paling bawah. Lalu si frekuensinya ini kita pindahkan ke weight case by dengan cara mengeklik panah sampai arah panahnya berubah. Lalu kita ke analyze, pilih yang deskriptif statistik, terus cross tab. Yang usia ini kita ke rows in. Terus yang jenis hunian ini kita ke column. Sama caranya ngeklik panah. Terus kita ke statistik. Kita pilih chi-square. Continue. Lalu oke. Lalu jika sudah hasilnya bakal kayak gini. Kita fokus ke chi-square test, lihat yang A-nya 0 cells have expected count less than 5. Nah, terus kita lihat yang paling atas yang Pearson chi-square itu berasal dari uji kita nih, yang mana hasilnya tuh 15,605. Nah, kita masuk ke kriteria ujinya yaitu tolak hak 0 apabila C kuadrat hitung lebih besar dari C kuadrat tabel, yang mana C kuadrat tabelnya tuh 3,84. Nah, di sini C kuadrat hitungnya tuh 15,605 yang berarti itu lebih besar gitu. Maka di kesimpulannya adalah H0 ditolak karena C kuadrat hitung lebih besar dari C kuadrat tabel, yaitu 15,605 lebih besar dari 3,8. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan atau pengaruh antara usia seseorang terhadap pemilih jenis hunian rumah. Nah, jadi ini untuk kesimpulannya gitu, H1-nya diterima. Nah, udah selesai deh, kayak gitu aja. Mungkin teman-teman aku mau minta maaf yang sebesar-besarnya karena dalam penyajian materi atau pengerjaan SPSS masih banyak kesalahan yang mudah-mudahan itu bisa diperbaiki di masa depan. Ya, mungkin itu aja materi dari aku. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat teman-teman.